Waalaikumsalam. Waduh, lagi sibuk, Pak. Alhamdulillah. Lagi ngapain nih, Pak? Biasa koreksi akar. Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Mulyadi yang sedang menjalankan usahanya, yaitu budidaya tanaman anting putri, Pak ya? Ya, betul. Ya, ini sejak tahun berapa, Pak, mengerjakan budidaya ini? Saya mulai tahun 2006. 2006? 2006. Oke. Nah, alasan Pak Mulyadi memilih anting putri untuk dibudidaya itu apa? Karena dia mudah untuk dikembangbiakin, dia bisa dicangkok juga, disetek juga bisa, dan di stek air juga bisa. Lebih mudah ininya perawatannya juga. Oke. Kalau dari sisi peminat gimana? Peminat Semua kalangan? Semua kalangan. Semua kalangan kalau peminat, terutama dari teman-teman yang hobi bonsai. Jadi saya cuma budidaya bahan bonsai. Iya. Oh, berarti fokus di situ ya? Iya. Oke. Nah, ini kan di sini saya lihat banyak nih, Pak. Kayaknya nggak cuma anting putri ya? Ada beberapa jenis juga. Ada apa aja, beringin, Pak? ada beringin, ada hokianti, ada cendrawasih juga. Itu aja. Sama sianci. Oke. Nah, kalau yang anting putri itu yang gimana, Pak? Coba bisa ditunjukkan, Pak? Nah, anting putri itu yang ada di sini samping kita nih. Ini dia anting putri. Itu. Ini dia. Oke. Ini sebutannya bahan. Bahan anting putri. Maksudnya? Bahan bonsai anting putri. Maksudnya kenapa disebut bahan bonsai anting putri? Karena dia masih harus perlu perawatan juga di sini. Nah, di sini juga harus ada penutupan di sini juga. Keindahannya belum dilihat di sini kalau disebut bahan. Oke. Ini usia berapa segini, Pak? Di sini di atas pot ini dia 1 tahun di atas pot. Tapi kita ambil dari pohon, kita beli dari pohon liar ya. Kita ambil dari pohon liar, kita masukin pot 1 tahun. Kita program ulang akarnya, semua percabangannya kita ulang semua. Nah, di sini dia 1 tahun. Ini sengaja atau gimana, Pak, dibuat apa untuk ngeliling gitu? Ini untuk pembentukan cabang, supaya cabangnya, pengarahan cabang supaya cabang lebih kebuka, terusnya arahan cabang supaya lebih enak. Kalau ini emang sengaja atau gimana, Pak? Ini sengaja dilukain karena di sini posisi cabangnya ini udah terlalu besar, nggak seimbang. Normalnya pohon itu cabang paling bawah ini yang paling besar, tapi di sini ada yang paling besar, jadi ini harus saya buang. Kita tunggu lagi, kita olah lagi, kita tunggu yang ini yang baru. Nah, yang baru kalau bisa ini harus subur, seperti ini dia, tuh, baru subur. Iya. Nah, ini, Pak, kalau dari anting putri ini jenisnya itu ada banyak atau gimana? Kita bisa lihat jenis itu dari daun, dia lebih dari 10 jenis ya. 10 jenis, kita bisa perhatiin dari daun, juga dari cabang. Nah, kalau ini jenis apa? Ini jenis daun panjang. Ini banyak yang diminati sama teman-teman yang hobi sama pohon kayak gini. Oke. Nah, kalau untuk jenis lain lagi, Pak, mana, Pak? Ya, untuk jenis lain lagi yang ini. Ini dia. Ini daunnya agak opal, agak bulat. Kita bandingin beda, Mas ya. Iya. Kita bandingin beda, iya. kita potek daunnya dia. Nah, dia ini agak ngerucut di sini, tapi dia kalau ini beda lagi, lebih bagus. Ini memang kondisi daunnya seperti ini, Pak? Maksudnya apa? Nggak tegak gitu ya? Ada yang tegak, ada yang lurus. Contoh yang lurus yang ini ya. Ini dia beda lagi daunnya. Ini jenis daunnya beda lagi. Oh, ini. Ini dia. Ini nih. Iya. Urat dari daunnya itu kelihatan. Kalau ini enggak. Oh, yang tengah-tengah ini, Pak, ya? Tengah-tengahnya itu. Oke. Nah, daun panjang juga banyak jenisnya. Lebih dari 5. Oh. Iya. Apa aja, Pak? Sama anting putri juga, tapi jenis daunnya beda. Oke.
Nah sebenarnya kalau bicara anting putri, sebenarnya anting putri ini termasuk tanaman yang lokal atau seperti apa sih, Pak? Ada lokal juga, ada juga yang banyak dari Vietnam. Nah kalau yang sedang kita pegang ini? Yang lokal. Oh, oke. Nah kemudian kalau dari sisi budidaya ya, itu sama aja kalau lokal dan dari luar itu? Kalau yang dari luar biasanya harus adaptasi dulu di sini. Dia pertumbuhannya sedikit lambat dibanding yang sudah ada di sini. Oh. Oke Pak Mulyadi, ini kan untuk tekniknya itu kan jenisnya kan banyak. Tapi teknik yang dipakai untuk bonsai itu sama akar sama badan pohon percabangan. Oke. Ngelihatnya itu apa ya, kayak semacam kelayakan ya? Iya, kelayakan buat dijual atau untuk dinikmati. Kelayakan untuk dijual ini ya. Ini, Pak. Ini dia. Kelayakan untuk dijual ini dia. Oke. Iya, ini udah layak dijual. Nah peminat juga emang udah sekarang lagi tinggi peminat yang kayak gini. Peminat tinggi ya? Iya, peminatnya lagi tinggi. Oke. Nah kalau yang untuk satu lagi tuh mati ya? Iya, itu saya bikin bahan dasar dan saya nggak bikin bonsai. Gitu. Bantu ke bahan dasarnya Pak ya? Masing-masing ininya bagiannya, Mas. Iya benar-benar. Nah kemudian itu biasanya apa nih kesulitan dari Pak Mulyadi ya untuk buat kayak gitu, atau hambatan ya, gimana ya? Apa aja biasanya? Kesulitan biasanya kalau di musim kemarau air, karena pohon ini konsumsi airnya tinggi, dia butuh air banyak. Ini pohon ini, gitu. Makanya kalau didapat di musim kering, siram 1 hari 2 kali. Tapi kalau musim hujan gini, bisa jadi nggak siram selama seminggu. Tapi kalau misalnya dia ibaratnya air ya? Iya. Tapi anehnya kalau misalnya dicabut yang Pak Mulyadi sebutkan itu ditaruh di air itu bisa ya? Bisa. Ya saya juga nggak tahu bisa kayak gitu. Tapi emang dari praktek saya bisa kayak gitu. Oke. Iya. Di sini nggak ada ya pohon yang kayak gitu. Contoh kayak gitu nggak ada. Oke Pak. Kemudian saya mau tahu nih secara lebih detail lagi nih tahap dari awal untuk membuat yang apa tadi? Program akar. Program akar itu tahapnya apa saja, kemudian yang diperlukan, yang harus diperhatikan apa saja. Kemudian kita bisa lihat nggak di kebun-kebun lain sekalian kita ngobrol-ngobrol itu? Oh bisa, kita di belakang. Oke, kalau gitu Pak, sekarang kita ngobrol ke situ Pak. Iya. Yep. Woi, ini gede lagi nih Pak. Ini ada berapa banyak nih Pak pohon-pohonnya Pak? Ini 4-5 jenis pohon ya di sini. Ada beringin kimbang, nah ini pohon myrten, itu pohon sianci. Nah ini pohon, ini kita lihat nih. Ini hokianti. Ini hokianti mikro, ya ini hokianti yang biasa, yang disebut hokianti lokal. Hokianti lokal. Ya, tapi saya fokus di anting putri. Di anting putri ya. Oke Pak, nah sekarang kalau kita misalnya nih kita mau budidaya Pak ya. Iya. Apa yang harus perhatikan, yang diperlukan tahapnya itu apa sebenarnya? Oh iya. Kalau untuk awal itu kita persiapin akar harus bagus, harus keliling. Harus keliling dari pohon itu, pohon yang akan kita jadiin dasar. Oh gitu. Iya. Perlu kita ambil contoh apa gimana? Boleh coba. Boleh. Iya. Di sini ada nih hasil cangkok saya. Ini Pak. Iya. Ini.
Ini di sini pemirsa, Pak. bisa kita angkat. Ini bisa kita angkat. Kita angkat ya, maaf ya. Iya. Ntar kita taruh di bawah deh ya. Oke. Taruh di bawah. Ini kita angkat. Nah ini. Sini, Pak. Nah ini. Ini akarnya belum begitu bagus kalau yang ini. Belum kelilingnya belum full. Tapi kita bisa ngedapetin akar yang kelilingnya full. Nah itu di sini ada di sini belakang kita. Oke. Sebagai contoh ya, Pak ya. Iya. Ini pohon yang kayak gini ya. Nah ini dia. Ini kelilingnya full. Kita tinggal pilih. Coba, Pak, Nah ini sini, dia. Pak. Ini pohon ini keliling full. Kita tinggal. Nah biasanya nih yang di atas kita buang. Kita ambil yang di bawah. Tujuannya? Tujuannya supaya akarnya ada cuma di bawah aja. Jadi kita hilangkan semua. Oh. Supaya ngedapetin keindahannya. Biasanya peminatnya lebih suka yang kayak gitu. Iya. Oke, itu kan dari sisi akar harus keliling ya? Iya. Itu apa untuk ke depan dampaknya? Maksudnya apakah itu untuk lebih cepat proses pertumbuhannya atau seperti apa dilihat dari sisi akar keliling itu? Kalau kita akar keliling, akar fungsinya kan biasanya buat mencari makan pohon itu. Semakin banyak akar, semakin subur dia. Oke, Pak, terkait akar itu kita menemukan beberapa bulan nih, Pak. Iya. Nah itu setelah beberapa bulan itu contoh jadi seperti apa kira-kira? Nah contoh jadi bisa kita lihat yang ini, Mas. Oh, Ini dia. Ini dia. Akar dia udah keliling, kesan tua di bawah sudah dapat, gitu. kita ikut ke pemirsa, Iya. Pak, seperti apa nih, Pak? Siap. Nih, ini pemirsa nih. Ini yang sekitar sudah berapa bulan, Pak? Ini udah lebih dari 1 tahun. Bisa 1 tahun? Iya. Oke. Nah, Bisa untuk kita lihat keliling. Oke. Benar-benar ini ya, Iya. akarnya. Iya. Nah, ini atasnya memang yang tadi apa Bapak sebutkan tadi, Pak ya? Teknik Iya. apa nih? Kita potong. Setelah kita dapat yang kita mau, yang biasanya saya potong seperti ini, saya ikutin selera pasar. Iya, selera pasar sekarang lagi mau yang kecil-kecil. Minion disebutnya. Oke. Nah, di sini kan saya lihat nih, Pak, selain yang di pot ini nih, ada banyak nih. Lagi diapain nih ceritanya nih? Ini stek. Ya, ada stek biasa. Nah, ini saya sebutnya stek air. Nah, kalau kita pakai stek air, tinggi airnya itu harus stabil. Idealnya berapa? Idealnya 2 sampai 3 cm. 2 sampai 3 cm. Nah, sebelum kita taruh ke sini, kita taruh di air, airnya kita campur sama vitamin perangsang akar. Oke. Nah, ini kalau untuk teknik pemotongannya sama aja ya? Sama aja. Teknik pemotongan kalau bisa hindari gunting. Kita pakai gergaji supaya kalau kita pakai gergaji di bawah sini nggak ada yang remuk. Tapi kalau kita pakai gunting ada yang ketekan. Biasanya kita nggak sadar itu remuk. Itu bikin pohon jadi nggak tumbuh. Oh gitu? Iya. Oke. Nah, ini ditaruh di tempat ini berapa lama? Ini biasanya 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan? 1 sampai 2 bulan. Oke. Biasanya dia setelah minggu pertama, saya di sini kan tempat adem ya. Oke. Minggu kedua ditaruh di tempat yang agak panas, biar dia kena matahari. Oh, berarti emang awalnya itu harus di tempat adem? Tempat adem dulu, setelah minggu pertama, minggu kedua, seterusnya kita taruh tempat yang kena matahari dia. Oke. Bagus sih matahari pagi. Bagus matahari pagi, Matahari Pak ya? pagi itu bagus. Oke. Terus ingat juga kalau kita stek air ini yang bagus pakai air hujan. Oh gitu? Itu lebih bagus dibanding air sumur atau air apa gitu. Bagus air hujan. Oh. Iya, itu dia. Oke. Nah, Pak, kita ke situ, Pak, yuk. Oke, Itu ya. kan ada lagi tuh Iya. yang apa langsung ditanam ya. Iya. Dari tempat kan beda polybag, Pak ya. Oh iya, betul. Nah, ini apa, Pak? Lagi proses apa nih? Oh, ini proses setek. Ini proses setek. Ini umur 1 minggu dia udah keluar tunas. Umur 1 minggu? Iya. Oke. Ini 1 minggu setelah dia keluar akar, nanti kita pisah lagi. 1 pohon 1 polybag. 1 pohon 1 polybag gitu. Setelah 1 bulan di dalam polybag, kita ground, kita lepas di alam bebas. Seperti itu kok dia. Oh. Iya. Oh,
dilepas, diliarin gitu Ya, kan? kita liarin, tapi akarnya kita program. Kita Maksudnya? program, kita arahin. Kita arahin posisinya supaya teratur, supaya bagus. Oke. Nah, Iya. oke. Terkait ini Pak, kalau kita budidaya itu antara tempat ya, ini kan polybag Iya. dengan pot itu sama atau berbeda? Gimana nih? Sebenarnya lebih bagus di pot, karena di pot makanan pohon itu kita atur. Kalau di liar belum tentu bagus. Apalagi kalau kita datang musim kering, bukan musim penghujan kayak ini ya. Kalau musim kering kadang-kadang dia kekurangan air. Tapi kalau di pot kita siram. Oh, iya. Bedanya di situ. Kadang-kadang kita suka teledor kan di situ. Tapi di situ kalau bisa jangan sampai teledor, mati pohon. Iya benar. Oke, kalau diliarkan lah ya, itu kan Iya. dia menyatu memang dengan alam Iya. ya. Kalau misalnya seperti ini di polybag atau di pot. Nah ini biasanya bagus nih ya untuk mempercepat pertumbuhan. Itu apa aja sih biasanya yang dicampur di sini medianya? Oh, medianya kalau untuk stek ini saya pakai kokopit dicampur sama sekam. Udah itu aja. Penyiramannya untuk pertama saya kasih B1 akar. Oke. Iya, untuk B1 akar itu per 1 minggu sekali saya siram B1 akar. Membantu mempercepat tumbuhnya pohon ini, pohon stekan. Oh, oke. Karena kalau yang di pot sama tuh, media sama. Yang di pot juga sama. Kalau yang di pot itu kita campur sama kotoran hewan. Oh, oke. Iya, di 3 macam kotoran hewan, sekam, sama kokopit. Lebih ringan biayanya, lebih bagus hasilnya. Oh gitu. Iya. Nah kalau campuran 3 itu ada urutan nggak sih Pak? Misalnya awalnya nih harus kotoran hewan, kokopit itu, Oh, atau iya. bebas aja? Untuk di paling bawah itu kita kasih kotoran hewan. Kotoran hewan kita campur sama kokopit sama sekam. Oh, oke. Kita langsung setelah itu tinggi 5 cm ya. 5 cm langsung kita lapisin kokopit sama sekam. Itu sampai paling atas. Kenapa kotoran hewan itu tepatnya itu di bawah? Kenapa? Logikanya kalau kotoran hewan dia kan biasanya makanan untuk pohon. Oke. Iya kan, setelah dia lapuk, setelah pembusukan dia jadi makanan untuk akar supaya akarnya cepat berkembang biak. Oh, Akar cepat berkembang, pohon jadi subur, apalagi air cukup. Itu lebih bagus. nah ini kan jenis yang langsung ditanam atau diliarkan Pak ya? Iya betul. Nah ini kan ada yang di pot, di polybag, diliarkan. Sebenarnya tujuannya itu apa nih berbeda seperti itu? Iya, untuk pertama di polybag dulu ya. Oke. Di polybag kita buat akarnya supaya agak tua dulu. Agak tua kita pilih akar. Akar yang sudah menyebar, sudah keliling. Karena rencananya program akar gitu kan ya. Program akar sudah keliling, kita taruh dulu di pot. Kita ganti media. Supaya pohon itu subur dulu. Karena masa-masa pertumbuhan dia gitu. Nah setelah di polybag lari ke pot, setelah di pot baru kita liarin seperti ini. Iya, setelah ada pemotongan baru kita liarin seperti ini. Ini yang disebut 1-2 mata. Oke. Nah itu urutan dari polybag, pot ke liar itu berapa lama? Oh, dari polybag setelah turun cangkok ya. Nih akarnya sudah keluar kan ya. Akar sudah keluar, kita taruh di polybag dulu. Biasanya saya memakai polybag ukuran 20. Ukuran 20. Iya, medianya itu tadi campuran kokopit ditambah sekam. Kita tanam selama 1-2 bulan. Oke. Iya. Setelah akarnya tua, nanti rencana kita mau berapa tinggi itu pohon itu, langsung kita bisa potong sini. Rencana kita 1 langkah atau 2 langkah, 2 mata maksudnya, kita potong di sini. Oh, Nah, maksudnya yang ini ini- 2 mata ini ya? Iya. Oh Nah, iya. Ini kan bakal tunas nih kan ya, Oke. udah kelihatan bakal tunas. Langsung kita potong di sini, kita taruh di pot. Di pot akar udah tua, baru kita liarin. Oke. Di pot itu sampai tua itu berapa lama biasanya? 2 bulan.
Nah yang ini sebelum dia turun, yang ini sambil menunggu akarnya tua, di sini kita cangkok lagi. Di sini kita cangkok lagi. Sayang kalau dibuang. Kalau nggak dicangkok kita stek. Biar apa nih, memaksimalkan atau gimana? Buat memaksimalkan, terusnya supaya bahan nggak ada yang kebuang. Oh, oke. Untuk memaksimalkan supaya potongannya jangan sampai dibuang sayang. Oke Pak Mulyadi, nah Iya. ini contoh yang sudah berapa lama di training nih Pak? Oh, ini awalnya pohon liar, saya training di pot. Saya training di pot ini 2 bulan. Ya, setelah 2 bulan, langsung akarnya sudah kuat gini, saya liarin lagi. Supaya ngedapetin nanti pembengkakan di bawah. Semakin besar akar di bawah, pembengkakan semakin dapat dan nanti bentuknya merucut. Gini, Iya, ya. merucut. Ini emang dia. berapa rutinitasnya tuh untuk pengecekan gimana? Berapa lama? Biasanya saya ngecek itu 3 sampai 4 bulan saya cek. 3 sampai 4 bulan saya cek. Oh gitu. Iya, cek akar, kondisi akar. Tapi kalau yang ke atas biasanya saya biarin begitu aja. Berarti misalnya kan dia mengerucut nih ke dalam Ya. nih Pak nih kan. Ya. Misalnya Ya. untuk 2 minggu ini kita cek segini. Ya. Berarti untuk 2 minggu ke depan semakin dalam kita cek sudah seberapa ini mengerucut ke dalam gitu. Kalau udah posisi kayak gini kita nggak usah terlalu dalam. Nah setelah kita cek ini kan kita timbun lagi, Oke. ya kan kita timbun lagi. Biasanya di yang seperti ini nih akan bengkak. Nih, Yang itu seperti ya ini. Kalau dia bengkak posisinya lurus, itu kita tarik keluar. Kita arahin supaya keluar. Kayak ini mungkin nanti ke depannya dia bisa ke bawah nih. yang mau dilakukan. Yang kecil ini. Oh, yang kecil ini nih. Kecil ini nih. Kecil, Oh iya. yang kecil ini. Biasanya dia posisi liar tuh suka ke bawah di sini, langsung lurus ke bawah, tapi kan kurang bagus. Iya. Nanti kita tarik keluar lagi kemarin. Tetap kita arahin ke samping, semua kita arahin ke samping. Oke, Pak Mulyadi ini untuk tanaman anting putri ya. Dari sisi peminat lebih banyak yang dibonsai atau yang dibiarkan tinggi seperti itu? Sebenarnya yang lebih sekarang itu yang udah berbentuk bonsai, berbentuk Iya, bahan bonsai dibanding pohon liar. Tapi pohon liar juga banyak juga peminatnya, biasanya sistem borongan. Root 1 petak, root 1 garis gitu sebutan. Oh gitu. Iya. Oh, segini ya. Iya, Gitu ya? harus diambil semua, mau bagus, mau kecil, mau besar gitu. Oke. Nah kalau untuk peminat itu semua kalangan? Biasanya kalau sekarang, kalau untuk bahan bonsai itu komunitas, tapi kalau untuk yang liar atau yang kecil-kecil itu semua kalangan. Karena dia menghasilkan bunga yang wangi, bunga-bunga wangi kayak gini dia. Kalau dia tumbuh bunga, wanginya mantap. Oke, coba. Iya. Penasaran. Oh, oke. Kayak ada semacam ini ya, aroma-aroma melati ya? Iya. Ada yang sebut juga, sebutan dia melati air. Oke. Oke Pak, nah kemudian kalau dari sisi itu peminat, kemudian yang seperti yang kita ketahui nih saat ini seperti ada pandemi COVID-19 Pak ya, itu gimana, berpengaruh atau enggak? Alhamdulillah nggak terlalu berpengaruh karena saya juga berusaha jual online. Saya juga harus ngikutin jual online melalui Facebook, terutama ya, terus ya WhatsApp kayak gitu, grup-grup. Oke. Nah itu bisa disebutkan Facebooknya itu di apa namanya? Facebook saya namanya Mulyadi Mijar, MIDJAR. Oh, oke, Mijar gitu. Iya. PDP. Sama Instagram juga sama Mulyadi Mijar. Oke, disambung ya? Disambung. Oke. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi misalnya mau minat nih dengan. Iya. Bisa hubungi nomor saya 0896 1146 7473. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi harga gimana Pak? Kisarannya itu seperti apa?
Kisarannya harga antara 150 ke atas untuk bahan. Untuk ukuran yang tingginya di bawah 15 cm. Tapi itu juga harus kita lihat juga karakternya. Karakter pohon itu udah dapat atau belum. Karakter akar sudah dapat atau belum. Oke. Percabangannya udah berbentuk atau belum. Kisaran paling tinggi berapa? Relatif. Penasaran saya. Penasaran. Berapa kira-kira nih yang pernah saya rasain? Oke. Yang pernah saya rasakan itu menjual pernah sampai nilai 8 juta. 8 juta. Itu satu pohon karena emang itu dia punya karakter kuat, terusnya perakaran juga bagus, badan pohon juga bagus, percabangan udah lengkap. Gitu. Pak Mulyadi, saya sebenarnya penasaran, Pak. Ya. Kenapa Mulyadi itu memilih untuk fokus di bahan dasar bonsai ya? Enggak sampai jadi gitu. Kenapa, Pak? Saya butuh perputaran supaya lebih cepat karena kebutuhan ya. Karena kebutuhan saya juga di situ harus mengatur kebutuhan setiap hari. Kebutuhan pupuk untuk pohon. Oke, kalau bonsai sampai jadi memang harganya lebih tinggi. Harganya wah gitu di atas. Tapi saya bisa menjual beberapa tahun kemudian. Tapi kalau bahan bonsai kita bisa lebih cepat. 1 tahun atau 2 tahun itu udah bisa keluar. Saya udah bisa jual. Karena kebutuhan sehari-hari saya harus perputaran saya juga harus cepat. Makanya saya juga harus jual anakan, cangkokan sampai dari semai biji juga saya jual di sini. Oh, oke. Nah, kemudian tentunya sebagai seorang pengusaha di budidaya ini ya, harapan Bapak Pak Mulyadi nih ke depan nih. Ada di sini salah satu walaupun kecil ada bonsai di sini. Biarpun kecil. Sekarang sudah berapa tahun saya belum pernah ada, tapi saya berusaha untuk ada sekarang. Jangka panjang saya kayak itu. Walaupun satu. Oh, iya. Usahaan yang minim, ya yang minion. Saya usahakan yang minion karena waktunya lebih cepat. Dibanding yang ukuran besar ini. Yang besar itu lama waktunya. Lama ya? Iya. Kan insya Allah kan misalnya pas udah jadi itu, insya Allah kan ada waktu saya lihat tuh ya. Siap. Oke Pak Mulyadi, makasih banyak loh Pak waktunya Pak udah diajakan ke kebun-kebun ngelihat juga sebagai pembelajaran juga ya untuk cara-caranya. Semoga usaha Bapak ini nih terus berkembang ya, semakin sukses ya. Dan harapan juga yang tadi terakhir tuh bisa berlanjut dengan segera. Nanti saya lihat insya Allah ya. Amin. Lihat di Facebook saya itu. Oke. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Mulyadi, seorang pembudidaya tanaman hias anting putri ya. Oke. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.